Nah, tapi kalau seandainya katakanlah ya pria tadi pasca COVID, terus kemudian ternyata yang bisa apa namanya, yang bisa distance walk-nya atau istilahnya jarak yang bisa tercover dalam tes waktu 6 menit ini, saya hanya bisa 3 kali putaran. Berarti 3 kali putaran kan berarti ada 6 lintasan, 6 dikali 5 berarti 30 katakanlah ya Bu ya. 30. Nah, berarti kita tulis di sini, kita coba kalkulasikan bahwa oh ternyata dia hanya pria tadi hanya memenuhi sekitar 4% dari kapasitas tubuhnya. Jadi yang harus ditingkatkan itu 96%-nya yang harus dibangkitkan lagi kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu tes jalan 6 menit yang bisa kita lakukan. Nah, nanti yang mesti bisa dilakukan oleh para pemirsa sekalian adalah paling hanya sediakan lintasannya, mungkin bisa 5 menit, 5 meter atau 10 meter, terus kemudian ada yang mendampingi ya untuk ngasih timing, menjaga timernya. Nah, selama 6 menit jalan santai sebisanya. Nah, nanti yang jaga timer itu harus bisa mencatat. Jadi misalnya berapa kali putaran atau berapa kali lintasan. Nah, nanti tinggal dikalikan dan hasilnya nanti dilaporkan ke fisioterapisnya. Atau bisa juga tes ini juga didampingi oleh fisioterapis, langsung didampingi oleh fisioterapis, bisa juga lewat daring ya, lewat online, karena nanti bisa kita lihat dari layar, oh Bapak ini sudah berapa kalinya. Nah, nanti kita catat di situ, nah kemudian kita kalkulasikan. Nah, itu nanti akan menentukan kemampuan kita sudah masuk ke level yang mana nih Bu, gitu kira-kira. Oke, terus kemudian itu dari pemeriksaan ya, jadi ada 3 yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita bikin list dulu, daftar kegiatan yang membuat kita, yang masih kita rasakan ada kesulitan ataupun ada kendala di sana. Seperti ini ya, tadi ada bikin list, terus kemudian jangan lupa bawa terus saturasi oksigennya, terus kemudian tes yang kedua adalah tes duduk dan berdiri. Kalau bisa dilaksanakan selesainya 5 kali pengulangan itu di bawah 12 detik, tapi kalau di atas 12 detik berarti ya harus kita cek lagi, terus kemudian tadi ada tes jalan 6 menit. Nah, jadi hanya tiga item screening yang bisa kita lakukan secara mandiri dan kita untuk menentukan kondisi kita sudah sampai di mana kira-kira Ibu Amita. Begitu. Nah, terus kemudian pastinya untuk untuk berikutnya ada, begitu kita sudah tahu level kita ada di mana, berarti kan kita harus tahu bahwa saya sudah masuk fase mana nih, seperti itu. Nah, tapi kita coba seandainya kita posisikan dulu fase kita ternyata harus dari awal, misalnya. Nah, kalau dari awal berarti fokus latihannya nanti akan kepada optimalisasi anggota gerak, optimalisasi aktivitas sehari-hari atau activity daily living-nya harus kita kembalikan lagi, Ibu. Nah, activity daily living ini untuk mengembalikannya, perhatikan kita harus merunut pada jam biologis kita ya, jam biologis atau istilahnya siklus, saya lupa namanya itu, siklus kehidupan istilahnya gitu, siklus kegiatan istilahnya. Nah, itu siklus kegiatan kan pasti kita diawali bangun pagi dulu ya Bu ya. Nah, bangun pagi, di bangun pagi ini kita harus bisa melakukan beberapa latihan pada saat bangun paginya. Pertama adalah latihan yang bisa kita lakukan di pagi hari. Saya akan share screen lagi ya, Bu. Iya, oke. Jadi, yang bisa kita lakukan di pagi hari pertama adalah bridging exercise. Nah, bridging exercise ini gambar seperti yang saya tampilkan di layar ya, Bu. Jadi kita bisa menekuk pada saat masih kondisi tidur. Terus kemudian kalau bisa sebelum kita melakukan bridging ini, saya hampir lupa, kita cek dulu nadi ya. Ya, baik. Ya, jadi sebelum melakukan latihan bridging ini tadi, kita harus cek dulu. Paling tidak kita cek nadi tadi ya, nadi yang ada di pergelangan tangan di sini. Nah, kita cek dulu selama paling tidak semenit. Nah, kalau semenit itu kita bisa lihat bahwa bisa kita hitung kalau seandainya nadinya masih di antara 40 sampai 130, berarti kita sudah aman untuk melakukan latihan ini.
walaupun kita belum beranjak dari tempat tidur. Nah, latihan bridging ini langkah-langkahnya adalah pertama kita tekuk kedua lutut kita ya, tekuk kedua lutut sekitar 90 derajat atau bahkan kurang boleh, atau mendekat tekuk lutut sampai tumit mendekati daerah bokong. Nah, terus kemudian dari posisi tersebut kita angkat badan kita ke atas setinggi mungkin sebisanya atau semampunya, dan kemudian dilakukan paling tidak satu setnya atau satu rondenya itu 8 kali pengulangan. Jadi naik, turun, itu satu, naik lagi, turun, 2, sampai 8 kali. Nah, kalau misalnya set pertama masih oke, masih nggak ada pusing, tidak ada deg-degan, terus kemudian nafas juga masih bagus, atau nadinya juga masih bagus, lanjutkan lagi ronde kedua ataupun set kedua. Dan set kedua juga sama, hitungannya 8 kali, 1-8 kali. Nah, begitu 1-8 kali sudah selesai, nah boleh lanjutkan bonus untuk set, nambah lagi set ketiga, atau 2 set pun sudah cukup sebenarnya. Nah, jadi nanti bisa setelah set kedua kita beranjak lagi ke latihan berikutnya yang bisa kita lakukan di sebelum kita beranjak dari tempat tidur. Nah, Haris itu ya? Tadi apa ya Mas yang untuk yang gerakan pertama itu? Oh, gerakan bridging. Ya, gerakan bridging ini tujuannya sebenarnya adalah untuk memperkuat otot-otot, bahasanya otot-otot ekstensor ya, atau sebenarnya bahasa awamnya itu adalah otot-otot yang melawan gravitasi. Nah, otot-otot melawan gravitasi ini adalah otot-otot yang membantu tubuh kita untuk berdiri, untuk duduk, untuk berjalan atau bahkan berlari. Nah, otot-otot anti gravitasi itu seperti paha otot pinggang ya, Bu ya. Otot pinggang, terus kemudian otot bokong ya, otot bokong, terus kemudian ada beberapa juga di otot perut ya, atau core muscle juga bisa seperti itu, sama nanti juga sedikit di daerah persendian lutut. Nah, jadi itu bisa bridging akan melatih kondisi-kondisi beberapa otot yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi bisa dilakukan selama dua set atau 2 ronde, per setnya atau per rondenya itu 8 kali pengulangan. Jadi sebelum pada saat kita membuka mata, terbangun, cek dulu nadi, nah terus kemudian langsung bisa bridging dulu seperti itu. Nah, setelah kita melakukan gerakan bridging, rekomendasi dari KNGF adalah ini namanya rolling rolling ke sisi kanan dan sisi kiri seperti itu. Nah, ini sangat mudah sekali. Yang bisa kita lakukan pertama adalah kita menekuk lutut. Jadi menekuk lutut sampai ke tumit mendekati daerah bokong ya. Nah, terus kemudian kita putar pinggang atau kedua lutut itu tadi kita jatuhkan ke sisi kanan pertama, terus kemudian kita balas lagi jatuhkan ke sisi kiri. Nah, itu baru satu repetisi. Terus kemudian jatuhkan lagi ke kanan, terus kemudian jatuhkan ke kiri, repetisi kedua sampai 8 kali pengulangan atau 8 kali repetisi. Itu kita hitung satu ronde lagi atau satu set. Nah, terus kemudian kita cek lagi nadi, kalau seandainya masih oke, tidak ada sesak napas dan tidak ada pusing-pusing ataupun deg-degan, kita lanjutkan lagi ke set kedua, sama seperti yang gerakan bridging tadi. Nah, begitu set kedua sudah aman, 8 kali pengulangan yang set kedua, boleh ditambah lagi set ketiga, boleh, tapi kalau sudah merasa cukup, 2 set pun sudah tidak masalah, tidak berarti oke, nggak masalah. Bisa lanjutkan lagi ke latihan berikutnya. Karena setahu saya ini untuk pemanasannya atau istilahnya latihan dasarnya itu ada tiga jenis. Seperti itu. Jadi ini yang pertama tadi adalah bridging, terus kemudian yang kedua ini adalah bahasa Indonesia itu kayak memutar pinggang lah ke kiri dan ke kanan seperti itu. Rolling into one set and another set istilahnya gitu. Nah, terus kemudian kalau sudah lakukan gerakan rolling ini, kita bisa yang ketiga adalah kita cukup duduk dulu di tempat tidur sebelum kita beranjak atau berdiri ya. Kita duduk dulu, terus kemudian selama duduk ini kita bisa mengatur atur nafas. Jadi bisa hirup lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Nah, pada saat menghembuskan lewat mulut itu, mulut seperti meniup lilin. Jadi kalau kita sebut tuh kalau di dunia fisioterapi namanya pulse breathing, teknik nafas pulse breathing. Jadi hirupnya cuma 1 detik, hembuskannya bisa sampai 5 sampai lebih dari 5 detik. Jadi hembuskan,
tiup lewat mulut sampai kira-kira udara di dalam paru-paru habis. Nah, pada saat sesi pulse sleep breathing ini atau latihan nafas ini, nah kita ada baiknya kita juga sambil mengukur apa namanya oksimetrinya ataupun namanya saturasi oksigennya. Kalau misalnya, oh saya ternyata cuma 90 nih istilahnya. Nah, kita atur nafas lagi paling tidak sampai naikkan sampai 95. Nah, kalau udah sampai 95 baru boleh kita bisa beranjak dari tempat tidur untuk mulai melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi Begitu ini baik kira-kira. dilakukan pada saat baru bangun tidur ya Bang, Mas ya sebenarnya ya. Ya, jadi kalau bisa untuk para penyintas COVID, setiap bangun tidur pagi, nah itu ada tiga latihan dulu yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas sehari-hari, Bu. Itu pokoknya yang di luar yang red flag ya, yang bendera merah ya, berarti yang bendera kuning ke bawah itu bisa melakukan yang 3 ini ya gitu ya. Ya, benar. Nah, pokoknya kalau tidak ada kondisi-kondisi red flag tadi ya Kak, itu boleh melakukan hal ini. Sudah boleh maksudnya, sudah boleh melakukan hal ini untuk apa namanya? Memulai aktivitas sehari-harinya gitu, Bu. Nah, berikutnya adalah sebenarnya masih ada lagi nih beberapa apa namanya latihan. Nah, saya mungkin bahas secara ini aja Bu ya, apa secara umumnya dulu. Nah, jadi rutinnya untuk apa sebelum beranjak dari tempat tidur adalah 3 tadi, bridging, rolling, sama latihan nafas. Nah, berikutnya adalah ini. Berikutnya adalah latihan yang bisa dilakukan mungkin sekitar dua hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, ini adalah dengan catatan kondisi badan sudah mulai deliriumnya atau mengawang-awangnya tadi atau mengambang-ambangnya tadi sudah mulai berkurang. Nah, ini boleh kita lakukan apa namanya sesi latihan tambahan. Latihan tambahan yang pertama adalah standing up from a chair. Jadi maksudnya adalah duduk dan berdiri saja, sama seperti tes yang tadi, Ibu. Nah, cuman mungkin nanti duduk berdiri ini kita bisa men-challenge diri kita dengan cara mungkin pada saat awal-awal mencoba, kita mencoba dengan kursi yang ketinggiannya nyaman. Nah, tapi mungkin sudah berjalan 1 minggu atau 2 minggu, kita ganti dengan kursi yang ketinggiannya agak rendah. Jadi kita bisa semakin rendah akan semakin berat. Nah, kita juga bisa melakukan hal ini dengan cara duduk berdiri tadi ya. Pastikan bahwa kursinya harus kursi yang stabil, jangan sampai kursi yang mungkin kursi plastik yang gampang terjatuh atau gampang terpleset ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi gerakannya sangat sederhana, duduk dan berdiri dilakukan satu setnya adalah 8 kali. Nah, terus kemudian kalau set pertama masih oke, masih kuat, nah kita cek lagi nadi juga masih oke, lakukan lagi satu set lagi. Jadi cukup 2 set saja, jadi 2 dikali 8. Jadi total ada sekitar 16 pengulangan. Nah, terus kemudian latihan yang direkomendasikan lagi dari KNJF untuk latihan tambahan adalah latihan marching. Nah, ini sangat sederhana sekali, tapi kalau dicoba dilakukan lumayan berat, Ibu. Marching ini adalah gerakan jalan di tempat sebenarnya, seperti pasukan pengibar bendera. Nah, jadi seperti pasukan pengibar bendera ini, apa namanya, kita tetap melakukannya seperti ini ya. Nah, jadi boleh dengan ada apa namanya ayunan tangan boleh. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah kita postur atau badan harus tegap, terus kemudian angkat lutut, boleh dari kanan, boleh atau boleh dari kiri, boleh angkat lutut setinggi mungkin, tapi pada saat angkat lutut setinggi mungkin itu tadi, pastikan badan tidak membungkuk, jadi tetap harus tegak. Nah, jadi mulai angkat lutut setinggi mungkin, gantian angkat kiri, pastikan badan kita tetap tegak, lakukan terus, paling tidak selama 60 detik pertama. Jadi selama 1 menit pertama, Ibu. Ini saya yakin kalau untuk pasien pasien pasca COVID biasanya memang agak berat. Nah, jadi kalau seandainya belum sampai 1 menit sudah mulai agak sesak napas ataupun pusing, nah stoplah di situ. Berarti nanti stop dan kemudian cari tempat duduk dan lakukan lagi yang namanya latihan nafas pulse sleep breathing tadi. Nah, oke. Terus kemudian rekomendasi latihan tambahannya adalah naik turun tangga. Nah, naik turun tangga atau disebut dengan stair workout,
ini bisa kita modifikasi. Mungkin pertama adalah kita ngikutin satu kaki satu tangga dulu. Terus kemudian kalau sudah dilakukan selama paling tidak semenit. Jadi tidak perlu ada pengulangan, kita cuma tinggal kasih waktu dalam semenit itu berapa kali bisa naik turun tangga seperti itu. Nah, mungkin variasi pertama adalah dengan cara meniti satu tangga satu kaki, terus kemudian besoknya mungkin dua tangga satu langkah dua tangga misalnya, atau melongkap dua tangga seperti itu juga bisa. Atau juga bisa juga dilihat di gambar, naik tangganya itu badannya dimiringkan, jadi tidak menghadap tangga tapi mungkin menghadap railingnya ya, atau menghadap pegangannya. Atau juga bisa kalau sudah benar-benar lincah, naik tangganya cepat seperti itu juga bisa. Terus bisa juga disebut dengan monkey crawl ya, jadi sembari kakinya melangkah, tangannya juga menggapai tangga yang lebih tinggi seperti itu. Dan bisa juga menaiki tangga tapi dengan jinjit. Dan itu juga nanti sebenarnya variasi seperti ini paling tidak harus ada yang mengawasi. Jadi jangan sampai kita baru di awal-awal sudah mau dicoba variasi, dilengkap tangganya misalnya seperti itu. Padahal mungkin keseimbangannya belum memadai. Nah, itu justru akan berbahaya. Jadi harus bisa untuk variasinya ini nanti dikonsultasikan lagi kepada fisioterapis ataupun yang kompeten di bidangnya seperti itu. Tapi Nah, atau misalnya ya, Ibu. Itu catatannya kalau lututnya nggak bermasalah ya, kan ada yang iya benar. Gitu kan. Ya mungkin ada OA ya, atau misalnya ada gangguan itu juga harus memang harus kita harus diwaspadai juga. Terutama kalau misalnya yang bervariasi tadi, Ibu. Karena kalau misalnya OA genu, mungkin dengan bantuan adanya mungkin penggunaan bracing, melakukan kegiatan naik turun tangga yang basic aja dulu. Jadi cuman ya satu langkah satu tangga seperti itu, atau satu tangga dua kaki itu juga bisa. Nanti tinggal menyesuaikan. Bisa membantu pasien OA juga, Mas. Artinya pasien yang tadinya OA kalau naik turun tangga justru malah bisa bisa membantu mensupport penyembuhan atau gimana? Atau kan katanya kalau punya OA nggak boleh naik turun tangga lah, apalah gitu katanya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang OA-nya, berarti kita harus kaji lagi ya, Bu, jenis osteoartritisnya. Kalau osteoartritis yang dirasa latihan yang kurang cocok ya, OA genu yang kurang cocok untuk latihan naik turun tangga, itu adalah OA genu yang tipenya adalah patellofemoral. Patellofemoral itu adalah misalnya tempurung lututnya terlalu naik ke atas istilahnya. Nah, itu nanti dengan penggunaan penghitungan ronsen itu bisa. Tapi kalau OA genu yang tipenya tibiofemoral ya, bukan patellofemoral, OA genu tibiofemoral atau misalnya kayak lutut X atau lutut O, itu nggak masalah dengan latihan seperti ini. Tapi kalau yang OA genu tipe patellofemoral yang mungkin harus ada penguatan di di sisi otot yang lain dulu sebelum melakukan kondisi seperti ini. Nah, nanti juga kalau bisa dicatat juga tadi Bu, yang di pertama ya, yang kita bikin list tadi. Nah, itu juga kalau bisa sertakan juga, tadi juga saya lupa menyampaikan, sertakan juga kondisi penyerta istilahnya. Jadi sebelum COVID saya sudah punya OA genu, atau sebelum COVID ini, sebelum mengalami COVID saya pernah ada kecelakaan ataupun cedera di mana, nah itu juga disertakan sehingga nanti yang inisial tadi. Ya, yang tadi yang kita bikin list ataupun tabel kegiatan yang menurut kita masih ada kendala dalam melakukannya. Gitu.